Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratul mukarramun, segenap para asatidzah, para alim wal ulama yang sama-sama kita hormati, Al Mukarram Ustaz Abdul Rashid, dan juga segenap para haji, para tokoh masyarakat, para pejabat daripada lingkungan Bangka ini. Mudah-mudahan kita doakan semua yang hadir pada pagi hari ini tidak melainkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini kita kajian setelah ba'da subuh, kajian santai aja ya. Jadi nanti mungkin yang pengen nanya boleh nanya, yang pengen senderan boleh, yang pengen selonjoran juga boleh ya. Tidur juga nggak apa-apa Pak, namanya masjidnya dingin ya. Alhamdulillah ya. Jadi gimana aja dah ya. Tapi kalau mau dengerin sih ya juga saya alhamdulillah, namanya kita ngajar didengerin alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang masalah tasawuf ya, karena zaman sekarang ini ilmu sangat penting Pak ya. Selain daripada ilmu akidah yang merupakan pondasi daripada setiap amal, dan ilmu fikih yang merupakan bangunan zahirnya, ada yang ketiga, yaitu ilmu yang menjadi penyempurna akidah dengan ibadah ya. Cuman orang sekarang itu rancu kalau ngomongin tasawuf. Kesannya tasawuf itu adalah ilmu yang sangat tinggi yang orang awam nggak bisa pelajarin. Ini adalah kesalahan hadirin. Kata guru saya, kalau orang ibadah itu ada dua adabnya. Yang pertama adab zahir, yang kedua adab batin. Bagaimana adab zahirnya? Adab zahir diatur sama fikih. Gimana sedekap tangannya? Apa begini? Apa di atasan? Atau diluruskan? Tangannya gimana? Apa begini? Atau diputer-puter gitu ya. Nah itu yang ngatur apa? Ilmu fikih namanya. Tapi dari rukun sholat yang dibahas fikih yang 13 menurut qaul mu'tamad madhab Syafi'i, dari mulai takbiratul ihram sampai salam kagak sedikit pun nyebutin yang namanya ikhlas. Betul. Padahal orang kalau sholat nggak ikhlas diterima nggak sama Allah? Enggak. Ya. Dari yang 13 tadi juga kagak nyebutin yang namanya khusyuk. Orang kalau sholat kagak khusyuk, sholatnya diterima apa enggak? Enggak. Mengapa tidak disebutkan dalam 13 rukun fikih? Karena memang bukan pembahasan fikih. Padahal sholat yang kita kerjakan itu bergantung dari mana ikhlas dan khusyuknya. Tuh, ya. Nah terus dibahas di mana itu ikhlas? Dibahas di mana itu khusyuk? Yang bahas ikhlas dan khusyuk adalah ilmu tasawuf ya. Makanya sangat mengherankan ada orang anti ilmu tasawuf. Kata orang begini, jangan belajar tasawuf ntar kesawuf, begitu. Pernah dengar hadirin? Bahkan ada orang yang bilang lu belajar tasawuf itu bukan tasawuf, itu tasanggup, katanya begitu. Betul. Jangan anti dengan ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf ini min ilmi fardi ainin, termasuk ilmu yang fardu ain buat kita. Kenapa? Karena dengan ilmu tasawuf ibadah kita sempurna zahirnya dan batinnya. Itu ya. Nah jadi kalau kita pengen bahas tentang ikhlas, nyari buku fikih dikebet-kebet nggak nemu Pak. Dari bab wudu, toharoh, sholat, muamalah, munakahah, hudud, nggak ketemu bab yang bahas masalah ikhlas. Apalagi bab yang bahas masalah apa?
khusyuk. Nah ini sedikit saya ingin kupas, walaupun saya yakin jamaah udah pada lebih tahu daripada saya. Yang namanya ngulang-ngulang penting nggak? Penting ya. Apa tasawuf? Berkata Al-Imam Asy-Syaikh Abu Bakar Syatib ya, dalam syarahnya mengutip daripada nazam yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau mengatakan innat tasawwufa kullahu lahwal adab wa minal ma'arifi fadluban huwa awila. Kata Al-Imam Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari ya, dalam nazamnya innat tasawwufa kullahu lahwal adab, sesungguhnya tasawuf itu semuanya adalah adab ya. Jadi kalau kita belajar tasawuf bukan belajar wirid sampai terbang, bukan belajar bisa membelah diri ada 2 orang nih, bukan. Tasawuf itu ilmu yang mempelajari masalah adab. Nih contoh, kita minum hadirin. Minum pakai adab gak? Dibahas di ilmu apa adab minum? Ilmu tasawuf. Bagaimana cara minum sesuai dengan adab yang diajarkan Nabi? Yang pertama, minum pakai tangan kanan. Yang kedua, kalau begini diminum, bisa nggak begini diminum? Bisa nggak diminum ini? Nggak bisa karena ketutup. Mau diapain tuh? Dibuka. Yang ketiga, sunnahnya diliatin dulu. Ini yang jarang Pak orang tahu. Kalau minum diliatin. Takut-takut pas lagi minum ada kecoaknya atau ada kotoran cicak. Maka namanya makhluk yang disuruh dibunuh diantaranya apa? Cicak. Kenapa tuh cicak sembarangan Pak? Dia kadang berak nggak tahu tempat. Dilihat gelas melompong kosong kagak ditutupin, diberakin aja di situ. Yang kena siapa ya? Kita. Yang sial siapa? Kita. Tuh, makanya yang bunuh cicak dapat pahala. Cuman jarang bocah sekarang bunuh cicak Pak ya. Iya Ustaz ya. Ada gak orang sekarang yang bunuh cicak? Kagak ada. Bocah sekarang mainnya FF, Mobile Legend. Gak kenal dia tuh main bunuh cicak, gak kenal dia. Zaman saya dulu masih bocah. Abis kita ngasih uang minyak sama Ustadz malam Sabtu dulu kalau ngaji kan ngasih uang minyak tuh. Nah abis itu malam Jumatnya ngapain? Nyepletin apa tuh? Cicak. Nih termasuk sunnah Pak, ajarin besok bocah-bocah kita suruh nembak-nembakin apa tuh? Pakai lidi sama sedotan, pakai karet tuh, tembak, ada tuh, mati satu dapat pahala. Ya. Bahkan ada yang bilang katanya itu cicak itu intelnya dukun. Jadi baik-baik sama cicak. Kalau di rumah kita banyak cicak, hati-hati. Tuh rentan sama yang namanya sihir Pak. Tuh ya. Makanya kadang maaf istri kita kadang-kadang kepengaruh tuh. Kalau memang istri kita ini memang benar-benar luar biasa, pasti tunduk, taat sama suami. Kadang mohon maaf istri lebih galakan istri daripada suami. Padahal ar-rijalu qawwamuna, suami yang ngurusin istri, bukan istri. Suami malah diomelin sama ini. Makanya kalau bini kita ngamuk mulu, ngomel mulu, itu tiap minggu kudu diruqyah Pak. Ajak bacain Yasin, Al-Baqarah sampai habis tuh. Kalau di ruqyah nggak mempan masih ngamuk juga, di rupiah Pak, insya Allah nurut tuh istri kita. Yang udah sih nurut ya. Apalagi habis kita kajak ke pasar minggu, toko emas, pulang aja disuruh apa aja mau tuh bini. Disuruh celentang dia celentang, disuruh tengkurap dia tengkurap, nurut Pak. Kenapa? Karena habis diajak ke pasar minggu tuh ya. Cuman pesan saya kalau mau ke mall, ke pasar minggu, di rumah ajak makan dulu. Ya. Gorengin dah tuh telur ceplok pakai kecap enak gak? Pakein bawang dah gurih tuh. Udah kenyang, ayo berangkat ke pasar ke mall. Sampai di mall bini kita kan udah makan di rumah, ditawarin mau makan KFC gak? Enggak. Kenyang. Itu trik Pak. Pulang duit kita awet. Alhamdulillah. Jangan lupa yang ketiga, kalau kita berangkat ke mall, bini tangannya pegang Pak. Ini bukan romantis bukan, takut kabur ke toko emas gitu. Kita pegangin tuh ya. Kalau takutnya kita nggak pegangin, tahu-tahu bini dah hilang lah, mana bini? Nah mampir ke toko tas, udah nunjuk lagi, diturunin sama abang-abangnya kan malu ya. Laki bininya udah nunjuk, udah nurunin barang, masa nggak dibeliin sih? Udah kadongan malu dibeliin Pak tuh. Ya itu makanya tuh kalau ke mall apa tadi tuh makan dulu,
Habis itu apa? Pegangin tangan istri, bukan romantis. Takut apa tuh? Takut kabur tuh ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, tadi minum tuh ya. Belum selesai itu. Sunnahnya apa? Sunnahnya ngeliatin. Kita lihat. Udah kelar dilihat, baru baca apa minumnya? Bismillah. Boleh bismillah, boleh bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya contohin ya. Bismillah. Itu saya lihat guru-guru saya kalau minum 3 kali minumnya. Ya. Dan minum yang pertama dikit, kedua dikit, ketiga rada banyak. Jadi minumnya enggak golok enggak, dikit tuh. Bismillah. 1, alhamdulillah, bismillah. 2, yang ketiga rada banyak. Alhamdulillah. Dan biasanya guru saya kalau habis minum biasanya ngerokok samsu, biasanya gitu. Enggak, canda ya. Canda, siapin aja enggak apa-apa ya. Enggak, saya enggak ngerokok, enggak ngerokok. Baik, jadi gitu hadirin. Inilah tasawuf, ilmu yang mempelajari masalah adab. Jadi kita jangan tuh dengerin omongan orang tuh. Tasawuf itu kholwat 40 hari. Ya enggak, tasawuf adab. Adab minum, adab makan yang sehari-hari. Ya. Bahkan kita sering ngedenger tuh ya, orang kalau pengen makan kan kata emaknya sama anaknya, nah pakai tangan baik nak. Iya bener ya Pak ya. Kalau anak kita makan pakai tangan kiri, kita omelin tuh, nak pakai tangan baik. Saya mau tanya, omongan begitu bener salah? Ya. Saya tanya, kalau kanan dianggap tangan baik, berarti kiri tangan apa? Saya tanya ya, kalau kanan tangan baik, berarti kiri tangan apa? Tangannya nggak baik, kurang baik. Iya baik. Berarti kalau cebok pakai apa kita? Tangan kiri. Ya. Berarti kiri berfungsi nggak? Berfungsi. Korek kuping pakai apa? Tangan kiri. Ngupil pakai apa ngupil? Maka jangan bilang tangan kiri tangan nggak baik. Semua tangan baik, masing-masing ada fungsinya. Itu. Nah yang betul hadirin, kalau kita ngelihat anak kita minum makan pakai tangan kiri, yang betul jangan bilang makan pakai tangan baik. Bukan salah sih, bukan, cuman kurang tepat. Bahasa yang lebih bagus, ajarkan anak kita bilang, nak makan sebagaimana Rasulullah. Makan dengan cara Rasulullah. Nak makan sesuai dengan sunnah Rasul. Bagaimana makan dengan sunnah Rasul? Pakai apa? Tangan kanan. Tuh. Jadi kalau kita ngajarin anak, usahakan sebut-sebut nama Rasul, Pak, biar Rasul terngiang-ngiang di otaknya. Kemarin pulang ngajar, saya ngajar di Potlot di Pertani, kan ngajak anak saya. Itu udah jam 11:30, anak saya izin, Buya izin, mau matiin lampu, kan sunnah Rasulullah. Anak saya bilang, pengen matiin lampu, kan matiin lampu sunnah Rasul ya Buya. Tuh, girang hati saya Pak, nyebut anak saya matiin lampu sunnah Rasul. Padahal saya mau tanya, matiin lampu perkara biasa apa luar biasa? Biasa. Cuman karena ini disebut nama sunnah Rasul, yang tadinya biasa jadi luar biasa. Minum biasa apa luar biasa? Biasa. Tapi karena disebut minum dengan tangan kanan sunnah Rasul, jadi luar biasa. Apapun kalau disandingkan sama Rasul yang biasa-biasa aja jadi luar biasa. Ya. Ada ulama 2 orang. Ada anak muda santri belajar, yang atuk belajar rajin belajarnya, tapi baca sholawat. Yang atuk rajin belajarnya, tapi jarang baca sholawat, kecuali lagi sholat doang. Subhanallah, ketika nih 2 tumbuh dewasa, yang satu, yang pertama santri yang rajin baca sholawat jadi ulama besar, santri yang nggak baca sholawat tapi rajin belajar jadi ulama yang biasa-biasa aja. Jadi ternyata ada dampak pengaruhnya. Kalau kita bernisbat menyandarkan diri kita dengan orang besar, maka kita ikut besar. Betul? Semut bisa nggak ke Bojong semenit? Bisa nggak semut ke Bojong semenit? Hah? Bisa. Semut. Bisa semut ke Citayam setengah jam, bisa jalan kaki? Nggak bisa. Semut nggak bisa jalan ke Citayam setengah jam. Tapi kalau semut nempel di kereta bisa nggak? Bisa. Makanya kita itu bukan bagaimana kita, tapi kita ini bagaimana orang yang kita tempel. Tuh.
nempel sama kiai, jadi bau kiai kita hadirin. Ya. Saya dulu sebenarnya saya nggak pengen jadi ustadz, cuman saya dikit-dikit nganterin ustadz. Kerjaan saya sopir ustadz. Kemanapun guru saya jalan saya ngikut, tahlil ngikut, ya jenazah orang meninggal saya ngikut, maulid saya ngikut. Ya. Sekali waktu guru saya bilang, lo gantiin gua khotib, lah menggigil kita hadirin. Lah nggak pernah biasa khotib, semalaman kagak tidur. Mungkin ustadz pernah mengalami itu ya, semalaman nggak tidur disuruh khotib hadirin, ngeri mimbarnya rubuh hadirin. Untung tongkatnya nggak jatuh dipegang tuh kan, pernah kejadian ada teman saya. Ya, lagi khotbah, megang tongkat, depan ada kiai besar, grogi hadirin, tongkat jatuh lemes tangannya. Ya. Nama itu disuruh ame guru, pokoknya apa-apa ame guru gitu. Sampailah kita khotbah besok diminta lagi, Ustadz bisa nggak khotbah di sini tiap tahun? Saya masukin jadwal, diminta hadirin, padahal baru pertama kali khutbah. Ya. Yang wasilah juga kesini juga pun sama ya. Sampai 2019 saya ngajar di Kuitang hadirin. Nggak ada ujuk-ujuk, kita nggak tahu kok bisa ngajar di Kuitang. Kiai banyak, mubalik banyak, mualim banyak. Ya. Ini semata-mata karena kita cinta kepada dzurriyyah Nabi. Berkah dari baca sholawat. Teman-teman nanya, kok bisa lu ngajar di sono? Lah gue juga nggak tahu bisa ngajar di sono gimana. Itu intinya apa? Siapa yang menyandar kepada yang besar akan jadi besar. Tapi siapa yang bersandar kepada yang kecil akan jadi kecil. Coba orang nyender sama pohon toge, kira-kira gimana tuh? Kuat nggak tuh pohon toge? Lah pohon toge disandarin bagaimana, nggak kuat. Nah, singkat cerita tadi, kembali ke masalah matiin lampu. Jadi matiin lampu perkara biasa hadirin. Cuman kalau matiin lampu kita bilang ini sunnah Nabi, jadi besar hadirin. Ya. Sekarang lihat anak-anak kita matiin lampu, main matiin aja apa meyakini ini sunnah Nabi gitu. Didik anak kita Pak, nih sunnah Rasul, ini sunnah Rasul. Ya. Makan tangan kanan, sunnah Rasul. Makan di bawah nih, di bawah hadirin. Kan kalau kita lihat guru-guru kita kalau makan di bawah, di nampan di bawah. Kenapa nggak di meja Kiai? Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya jilid 2 bab muamalah itu disebutkan kalau makan di meja di zaman Nabi kagak ada, maka namanya bid'ah katanya Imam Ghazali. Makan di meja apa? Bid'ah. Bukan nggak boleh ya, tapi di zaman Nabi nggak ada, makan di meja nggak ada. Makan semua di mana? Di bawah. Bahkan adabnya kalau kita makan nih, kalau kita makan beramai-ramai, ya, itu kita jangan ngambil jatah orang lain. Ini tasawuf bab qanaah, ya, bab apa tuh? Qanaah, nerima walaupun dapatnya dikit. Pas banget nih di bagian nampan, pas bagian kita dagingnya tulang semua hadirin. Kan berempat makan tuh ya. Kadang berlima, kadang bertiga, ini berempat hadirin. Pas bagian kita dagingnya tulang semua. Boleh nggak puter hadirin? Ini adab, ngomongin boleh, cuman adabnya jangan, karena kita nggak pengen giliran kita dapat daging semua, diputer rame orang kita dapat tulang. Kalau kita nggak senang diperlakuin begitu, jangan perlakuin itu sama orang lain. Ya, apalagi kita ajak ngobrol, dapat daging ame tulang mulu, kita ajak tinggal di mana bang? Oh di Pulau, oh diputar diam-diam itu, gitu. Allah, tipu muslihat tuh dahsyat itu. Makanya hadirin kalau kita lagi acara maulid nggak mau diputar, pegangin nampannya begini tuh. Takut kita lengah diputar sama dia tuh gitu. Giliran pas kita lah kok ini jadi tulang semua, perasaan tadi daging ini. Ya. Itu adab hadirin, nggak nuker itu, apalagi nggak nyerobot jatah orang. Masing-masing udah punya lapak lu belah sono, lapakku belah sini. Adabnya kalau udah dikasih lapak jangan minta lapak orang lain. Ya. Makanya Imam Ghazali jelaskan dalam kitab Ihya, makan beramai-ramai boleh. Yang nggak boleh ngambil daging dua, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena jatahnya arang atu. Ya, orang yang ngambil jatah daging dua padahal nggak diizinkan, itu namanya kayak nyolong. Itu adab hadirin. Ya, kayak kita kondangan nih, ngomongin adab, orang kondangan ceban gitu, daging dua hadirin.
Sate 10, mau dagang apa gimana tuh? Sate banyak banget. Boleh nggak kira-kira secara hukum? Ya boleh aja. Cuman kagak punya nggak mikirin tamu banyak di belakang. Dia ambil tuh sate 10. Ya, daging 2 yang satu diumpetin di bawah nasi gitu hadirin. Allahu Akbar. Ini nggak ada adab hadirin. Udah tenang aja, yang namanya berrezeki kagak kemana, nggak usah kita garap punya orang. Insya Allah kalau kita tawakal qanaah dengan rezeki kita, Allah tambahin. Makan dikit. Kebetulan pas banget kebagian nampannya kecil, tapi dia qanaah, dia makan aja secukupnya, nggak apa-apa dah dikit dah. Nyari berkahnya, mau kenyang makan di rumah gitu ya. Mau kenyang makan di rumah, jangan nyari kenyang di maulid, jangan itu. Subhanallah, emang dasar orangnya qanaah hadirin. Ya. Dia makan dikit, kata gurunya, nah lu tong makan dikit banget, sini makan barang gua. Diajak sama kiainya makan pakai sop, jadinya tuh hadirin tuh. Berkah dia itu qanaah. Tapi kalau dia rakus, ya dimakan semua. Akhirnya apa tuh? Kekenyangan hadirin. Dan kenyang orang itu dapat dilihat dari tangannya. Kalau tangannya satu begini, nah ini rada kenyang hadirin. Standar 1 namanya itu. Kalau tangan udah sampai 2 begini tuh, itu namanya standar apa itu? 2. Itu nggak kuat bangun. Kalau ruku mau tumpah tuh hadirin. Itu nggak ada adab hadirin. Jadi kalau kita ngomongin masalah adab nggak usah jauh-jauh, praktekkan dalam masalah makan dan minum, itu sudah tasawuf namanya. Ya. Makanya kalau kita makan minum nggak pakai adab bukan tasawuf tapi tak sanggup hadirin tuh ya. Jadi ngomongin tasawuf jangan ngomonginnya alam lahut, alam jabarut, alam malakut ketinggian, entar ada babnya. Cuman kalau kita ngomongin tasawuf, yang namanya tasawuf adalah akhlak. Tasawuf adalah adab, bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana tidur kita. Nah tadi tuh ajarkan anak kita, kasih tahu anak kita, nah ini sunnah Rasul, tuh. Nah ini sunnah Nabi. Coba saya mau tanya jamaah, kira-kira kalau saya sebut sunnah Rasul, yang kepikiran apa hadirin? Yang kepikiran malam Jumat, bener tuh. Betul. Kalau saya bilang jangan lupa sunnah Rasul, yang kepikiran di benak kita apa? Malam Jumat kan? Padahal sunnah Rasul kan banyak, betul gak? Sholat witir, sunnah Rasul. Sholat duha, sunnah Rasul. Ya. Zikir, sunnah Rasul. Sedekah, sunnah Rasul. Pakai siwak, sunnah Rasul. Kenapa kalau disebut sunnah Rasul, yang kebayang di otak kita malam Jumat? Betul ya? Karena kita sendiri yang bikin. Jadi yang kita ingat apa sih sunnah? Ya sunnah Rasul di malam Jumat. Padahal pakai siwak sunnah Rasul. Ya. Iktikaf sunnah Rasul. Sholat duha sunnah Rasul. Nah ini penyebutan sunnah yang udah mulai hilang. Jadi kita biasain ya sama anak-anak kita Pak. Nanti kalau dia mau makan, makan dengan cara Rasul. Nah gimana Rasul makan? Oh iya pakai tangan kanan. Nah iya itu disebut nama Rasul. Tiap hari anak kita ngedengar nama Rasul, insya Allah jadi pecinta Rasul. Ya. Kan kalau sekarang anak kita kenapa sih demen banget main? Cobalah lihat Pak, bapaknya demen main bola, anaknya demen nggak main bola? Demen. Bapaknya jam 2 bangun, dipikir mau tahajud, ternyata nonton MU lawan Manchester City. Kira-kira nih orang yang punya kegemaran bola, anaknya demen bola nggak? Ya demen bola, nular dari abahnya, betul. Bapaknya demen musik, tiap hari nyetel lagu dangdut, kira-kira anaknya demen nggak? Demen. Nggak jauh-jauh buah jatuh, nggak jauh dari tukang buah kan gitu ya. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Namanya anak mirip sama orang tua. Nah kalau dikit-dikit bapaknya bilang, nah ini sunnah Nabi, nah ini sunnah Rasul, ayo nak kita tahajud, ayo nak kita duha, insya Allah tuh anak jadi anak yang cinta sama Rasulullah. Ya. Coba kalau kita lihat di Arab itu ada, saya lihat anak kecil umur mungkin belum sampai 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun udah nangis rindu sama Nabi. Nangis rindu ame Nabi, seg-segan nangisnya. Kenapa nak? Saya pengen ngimpi ketemu Rasulullah. Tuh anak kecil di sono, di tempat yang dididik tiap hari sholawat, mengenal Rasulullah.
Tapi lihat Pak di sini anak kecil. Kebanyakannya, umumnya anak kecil ya, bukan semua. Umumnya anak kecil gimana Pak nangis? Jajan. Ya. Ngapa nangis? Nggak dikasih main handphone. Ya. Ngapa nangis? Ya. Nggak boleh main Mobile Legend sama bapak. Nangis. Anak nangis bukan karena Nabi. Kenapa? Karena kita kurang mengenalkan anak kita kepada Rasulullah. Ini nasihat buat saya pribadi Pak. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi ibrah pelajaran buat para jamaah. Saya juga nggak tahu tuh anak saya kok bisa bilang begitu. Oh ternyata mungkin hikmah. Saya kalau ngajar kebanyakan tempat yang saya ngajar saya ajak anak saya. Ya. Anak saya duduk di depan. Ajak tuh anak saya duduk. Dan hampir semua anak saya kalau saya mau berangkat ngaji mau ngikut, udah ngikut gak apa-apa, kita ajak ke majelis. Ya. Ntar pulang beliin es krimnya Bu ya. Iya beliin es krim, udah iya beli es krim tuh. Ajak Pak anak kita. Ya. Karena Imam Syafi'i radhiyallahu anhu seorang mujtahid mutlak, imam madhab kita. Itu terdidik dengan soleh menjadi orang yang luar biasa bukan dari dewasa, dari kecil Pak. Diajak sama emaknya. Makanya kita doain adik-adik kita yang kecil-kecil nih mudah-mudahan jadi ulama besar insyaallah. Ya, nih mudah-mudahan nih kajian kan pagi nih ya. Mudah-mudahan kapan waktu saya kemari lagi udah ada bocahnya. Ya. Ajak Pak anak kita. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa ya. Kalau nggak yang subuh, mungkin subuh rada berat kali, apalagi rumahnya pakai AC. Ya. Kalau orang zaman dulu rumahnya kagak pakai AC, boro-boro AC, kipas angin kagak, bener gak? Orang zaman sekarang biar kali susah, kadang rumahnya pengen rubuh, ada kipasnya gak? Ada, motornya 2, Satria F lagi. Ada sekarang tukang somai, dagang somai bukan pakai sepeda Pak, pakai Satria F. Ada tempat saya tuh, mungkin kalau orang Pulau tahu, saya kebetulan orang Pulau, tahu tuh, ada tukang somai pakai Satria F. Saya mau tanya, orang miskin, orang kaya itu? Mau dikata miskin, Satria F. Yang bensinnya itu boros. Mau dikata kaya tapi dagang somai, kan bingung ya. Ini klasifikasi ini kalau orang penumpang panitia zakat keder ini. Ini orang miskin orang kaya nih. Gue mau kasih zakat tapi motornya kebagusan dia. Bisa jadi handphonenya iPhone hadirin tuh. Ini kan bikin bingung zaman sekarang. Jadi kalau kita mau nyari orang zaman sekarang yang miskin bener miskin susah. Ya, kalau zaman dulu nih Pak, nih zaman saya masih kecil, orang kaya cirinya TV-nya 2. Zaman saya dulu. Mungkin kalau zaman hadirin mau zaman orang tua saya punya TV aja udah kaya banget itu. Ya. Kalau zaman saya dulu kalau TV-nya 2 di ruang tamu ame di kamar berarti orang kaya. Tuh. Yang kedua cirinya apa? Punya parabola rumahnya tuh. Itu orang kaya itu tuh. Iya bener gak Pak? Orang sekarang Pak yang mana yang nggak pakai internet? Betul. Rumah orang miskin aja punya wifi Pak. Orang miskin punya apa tuh? Wifi. Ya. Ini udah zaman udah berubah, tapi tetap walaupun zaman sudah berubah, sudah modern, akhlak adab nggak berubah. Cium tangan dari dulu begini, nggak ada yang lain-lain. Kita ketemu guru nih, lihatin anak kita Pak. Anak kita kalau ketemu guru bagaimana? Kadang anak kita salaman begini sama gurunya, lah kata temen kali. Kadang ada yang begini, di apa namanya? Di jidat. Ya bukannya nggak boleh, boleh aja. Cuman yang sempurna, sebagaimana ajaran guru kita. Didik anak kita ketemu ulama, cium tangannya. Kalau mau lebih berkah, cium tangan balik. Kenapa? Cium tangan punggung tangan ini ihtiroman penghormatan. Cium tangan bagian bawah, bagiannya perut telapak tangan ini tabarrukan. Kenapa? Tangan ini tangan guru pernah bersalaman dengan gurunya, kita cium. Kenapa? Tangan gurunya pernah megang tangan gurunya, yang tangan gurunya pernah megang tangan gurunya sampai Rasulullah. Berarti kalau kita mencium tangan guru kita, sama saja kita mencium tangan siapa? Rasul. Tapi yang bagian ini Pak. Jadi kalau kita punya anak, kita perhatikan tuh bagaimana adab dia kepada guru. Lihat dari cara salamannya. Yang kedua, saya punya jamaah, saban ketemu saya. Setiap ketemu, ngasih duit Pak. Ya. Emang repot jadi ustadz ya, kadang-kadang orang pada ngiri, enak banget jadi ustadz ya. Pulang ceramah, amplop, maulid, amplop, nyolatin, amplop.
Pantas mobilnya ganti katanya begitu. Jangan ngiri hadirin. Ini zalika fadlun minallah. Ini anugerah dari Allah hadirin. Ini sewaktu-waktu ya. Saya ngajarin anak saya ini. Ya. Tadi jamaah, ada jamaah. Tiap kali ketemu saya ngasih amplop. Tiap kali ketemu, bukan di taklim bukan. Kalau taklim wajar, selesai taklim dikasih amplop wajar mungkin. Ini lagi ketemu lagi, saya lagi di pinggir jalan kayak ketemu. Saya lagi nungguin bocah sekolah ngaji. Pasti ngasih hadiah. Ini udah jarang hadirin praktek kayak begini. Saya tanya, ya bang, ente kok kalau ketemu aneh ngasih amplop mulu emang apa sih? Emang dari mana ilmunya? Saya aja nggak begitu-gitu amat, walaupun ustadz, walaupun guru, nggak gitu-gitu amat. Kok ente bisa begitu? Apa kata nih orang? Ustadz, abah saya ngajarin saya. Kalau ketemu ustadz, ketemu guru, ketemu mu'alim, kasih hadiah. Yang ente bisa. Oh begitu, pantes saban lu ngeliat gua bawaannya mau ngasih duit aja. Karena didikan siapa? Orang tua. Nih, didikan orang tua, ajaran orang tua penting. Apalagi bapak. Ya. Ada kalau kata orang sekarang namanya fatherless. Apa fatherless? Banyak anak sekarang kehilangan figur ayah, cuman emak doang. Coba ada antum liatin, anak yang yatim, yang kagak ada bapaknya, itu hampir banyak banget keluhan ke saya. Itu anak bandel-bandel, biasanya anak yatim bandel. Tapi nggak semua ya, umumnya, bener gak? Bader banget anak yatim tuh ya. Kadang cerita ustadz, emaknya cerita ustadz, anak saya mukulin saya tiap hari ustadz. Allahu Akbar. Anaknya mukul, bukan mukul sekedar mukul, ditonjok emaknya. Laporan ke saya, kenapa? Karena nggak ada sosok apa? Bapak. Nggak ada sosok ayah, hilang figur ayah, maka tidak sempurna pendidikan seorang anak. Ya. Makanya figur ayah ini penting hadirin. Jangan sampai kita punya anak, bapak ada tapi nggak punya peran. Bapaknya ada tapi nggak ngedidik. Ajak pak anak kita dagang, boleh ajak dagang sebagaimana Abu Thalib ngajak Nabi kita Muhammad. Ajak sekali-kali pak anak kita dagang, biar dia tahu gimana nyari duit. Saya masih TK dulu, saya masih kecil, umur 5 tahun, saya pernah nanya sama orang tua saya, Pak, kalau nyari duit emang ada yang buang ya gitu? Ya namanya nyari apa? Nyari duit. Pikiran saya nih anak kecil nyari duit itu mungutin apa? Duit. Di pinggirnya oh ada gopek dipungut dikantongin, oh ada 1000 dipungut dikantongin. Itu pikiran anak kecil yang taunya orang tua nyari duit mungutin. Ajak sekali-kali. Oh diajak, akhirnya saya udah SD, saya diajak keliling sama abah saya nih. Kalau di sini dia biasa pelanggan kita, ntar dikasih duit. Kalau kita bikin ginian dikasih duit, begitu. Ajak anak kita. Pun jangan cuma sekedar ngajak ngaji pas majelis, pas kerja, jangan. Majelis kita ajak juga. Ya. Saya punya anak nomor 2 namanya Muhammad Hamid. Saya namain Hamid karena saya cinta dengan ulama namanya Mbah Hamid Pasuruan, sama guru saya Kiai Haji Abdul Hamid Husain. Ya salah satu pengajar di Al-Bahsi wa Tahqiq, itu guru saya. Saya namakan Hamid. Nah, saya ajak ke majelis-majelis. Nah, ini yang jarang, Pak. Kalau kita mau ngaji, siapin kalau ada anak kita siapin amplop kecil. Isiin duit berapa kek, gocap kek 20 kalau emang nggak ada, cepet kalau ada, masukin amplop, kasih anak kita suruh, nak kasih kiai salah, kasih salah. Itu anak saya bener-bener, saya kasih duit, saya kasih amplop, nyamperin guru saya datang ngasih begini. Ya guru saya mau diambil sama dia. Cuman ngasihnya begini, oh iya lupa saya nggak ngajarin cara ngasihnya. Besok saya bilang, nak salaman, pas salaman amplopnya kasih tuh. Begitu terus tuh. Kita ajarkan anak kita kalau ngaji ya bawain amplop, kasih guru tuh. Ya. Bahkan suatu hari Mu'alim Syafi'i Azami, salah satu guru besar di Jakarta ya. Itu ada seorang kiai kan ngaji, kan muridnya Mu'alim umumnya ustadz kiai. Suatu hari ini kiai pengen didik anaknya biar kayak Mu'alim, coba lihat nak. Nanti antum kalau misalnya salaman sama mu'alim, kalau beliau datang salaman paling terakhir. Ya. Datang mu'alim naik mobil, turun dari mobil,
itu semua murid-murid muallim datang nyalamin beliau. Semua yang salaman kagak ada yang nggak ngasih amplop karena tahu semuanya guru, semuanya ustadz. Itu muallim kantongnya penuh hadirin. Kantong sininya penuh, kantong sini penuh. Tahu kan kantong saparik zaman-zaman kayak zaman dulu kan kantong semua kan? Kalau amu mah belah kiri doang hadirin ini. Ini semuanya kantong. Di pas Kiai Muallim Syafi'i Hazmi udah selesai, ini anak kecil baru salim terakhir ya. Salim dilihat sama anak kecil, itu kantong isinya apa? Amplop semua. Abaknya nanya, nak gimana tadi salaman muallim? Apa yang ente lihat? Iya ya, muallim kantongnya amplop semua. Ya udah, nanti kamu selesai ngaji liatin lagi muallim, kantongnya liatin, siap ya. Salaman paling akhir, siap. Itu muallim pulang salaman dengan muridnya. Nah ini anaknya Kiai tadi salaman paling akhir, dilihat kantongnya kosong. Selepas pulang muallim naik mobil, bapaknya nanya, nak tadi gimana kantongnya muallim? Masih penuh apa kosong? Udah kosong ya, udah nggak ada isinya, udah nggak ada amplop. Tahu nak, itu amplop muallim nggak bawa pulang, muallim kasih pengurus masjid buat pembangunan masjid semua. Kalau kita gimana? Alhamdulillah punya amplop, kantong isinya amplop semua, udah mikirin cari bini lagi apa enggak nih gitu. Udah mikirin motor ganti apa enggak nih tuh. Allah, itu didikan tuh sampai anak hadirin, diajak ngaji, ajak taklim. Ya. Makanya tadi jangan sampai kita punya anak tapi berasa nggak punya anak. Jangan sampai anak kita punya bapak tapi nggak berasa punya bapak. Ya, inilah tarbiyah. Nah, bahkan nih saya yakin para jamaah semua di sini kan punya anak. Saya punya kisah dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah yang dikarang oleh Imam As-Subki. Imam Subki cerita hadirin. Ada dulu seorang orang soleh, pedagang, tukang pintal benang. Ya, bukan orang kaya, bukan mualim, cuman sering hadir majelis. Saya yakin di sini juga hadirin ada juga yang karyawan swasta atau juga pedagang, sama kayak antum-antum begini hadir majelis. Cuman ini pedagang beda dari pedagang lain. Bedanya apa? Dia kalau ngaji dia yang nyiapin lekar, dia yang nyiapin tempat, bahkan kalau ada rezeki lebih dibeli makanan buat jamaah. Itu kerjaan begitu. Nah, yang beda ini orang, ini bapak si tukang pintal benang tadi, dia kalau ngaji selalu fokus dengan gurunya. Nggak pernah meleng, nggak pernah tidur, selalu fokus sama gurunya, kata Imam Subki, sambil menangis dan dia berdoa di dalam tiap majelisnya, ya Allah jadikan anak saya faqih, ahli ilmu seperti guru saya ini ya Allah. Itu doanya sambil nangis setiap majelis, setiap majelis. Dan dia punya dua guru, yang satu ahli fikih, yang satu tukang ceramah, cuman ceramahnya luar biasa. Di majelis gurunya yang tukang ceramah, dia doa juga sambil nangis, ya Allah jadikanlah anak saya seperti penceramah ini yang luar biasa ya Allah. Tiap majelis berdoanya begitu, tiap majelis. Subhanallah, ketika nih orang tua nanti menikah dan punya anak, lahirlah anak daripadanya dua orang anak, yang satu jadi ahli fikih, yang satu jadi tukang ceramah. Berkat tiap ngaji berdoa mulu kepada Allah, minta agar anaknya kayak ini kiai. Siapa nama anaknya? Nama anak yang pertama ahli fikih, namanya Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Yang ngarang kitab fikih Al-Basit, tebalnya segini, diringkas oleh beliau menjadi Al-Wasit, menjadi Al-Wajiz, menjadi Khulasah. Mengarang kitab usul fikih besar namanya Al-Mustasfa. Berkat doa si tukang pemintal benang tiap majlis karena cinta dengan gurunya. Tuh. Jadi kita kalau hadir majlis Pak berdoa, ya Allah pengen dah punya anak kayak ini ustadz nih. Ya. Pengen dah punya anak kayak ini kiai yang alim, yang cerdas, bukan yang kaya hadirinnya, yang bukan yang kaya. Dan ketika itu dia punya dua anak, yang tadi Imam Ghazali, abang yang kedua Ahmad Ghazali. Siapa Ahmad Ghazali? Seorang ulama yang ahli pidato, ahli ceramah. Kalau dia ceramah semua jamaah nangis saja. Tuh. Berkah berdoa di mana? Majelis gurunya tuh. Ya. Nah itulah ilmu tasawuf seperti itu.
Ya, di mana kita memiliki hubungan kepada Allah yang kuat, yang di mana tempat kita nggak pernah lepas berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kembali lagi tadi hadirin, ajarin anak kita, didik anak kita. Ya, mumpung Allah kasih anak. Ustadz, anak saya udah gede Ustadz, udah kupak Ustadz, udah narik gojek Ustadz anak saya. Bisa nggak kira-kira dididik? Ya sebagaimana pohon yang sudah besar, sulit dibengkokkan, sulit dirapihkan. Tapi kalau pohon masih kecil mudah. Kita kan kalau punya pohon di bonsai atau di bonsai, itu di bonsai kira-kira dari kecil apa udah gede? Dari kecil dibentuk tuh bonsai, biar jangan sampai menjulang tinggi tapi melebar. Dari kecil nggak bisa, kalau udah gede udah keras hadirin tuh ya. Jadi kalau kita punya anak, dididik, diajarin kagak bisa juga, tebang aja tebang tuh. Susah udah. Ya. Nauzubillah minta. Tapi jangan putus asa hadirin. Ya, ud'uni astajib lakum. Kita tinggal minta sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah bimbing anak saya. Berikan petunjuk kepada anak saya. Karena ada kisah hadirin, Syekh Abdul Wahab Asy'arani, seorang sufi, seorang wali, punya anak udah gede kagak doyan ngaji. Ya. Kalau kita ngelihat sekarang banyak kiai, banyak ustadz punya anak nggak doyan ngaji, ada nggak? Ya banyak. Ya, kadang abahnya ngaji, anaknya main kartu di bawah gitu. Tapi jangan sedih hadirin. Nih contoh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, seorang wali, seorang sufi, punya anak kagak doyan ngaji. Disuruh ngaji nggak mau, disuruh belajar nggak mau. Tiap hari diajakin ngaji nggak mau, dibeliin kitab nggak mau. Dalam kajian tasawuf nanti ada istilahnya dikenal tawakal dengan tafwid. Apa hadirin? Tawakal dengan apa itu tawakal? Berikhtiar maksimal kepada Allah, seraya hati pasrah kepada Allah. Tapi ada ikhtiarnya. Nah, kalau tafwid itu udah nggak ada ikhtiar. Dia cuman pasrah karena sudah selesai menurut dia, ini ikhtiar udah mentok nih, udah nggak bisa lagi diikhtiarin lagi, udah mentok udah. Itu namanya tafwid. Nah, Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani merasa ini usahanya udah maksimal. Masukin pondok sini udah dia kabur, nyuruh belajar kitab udah dia nggak mau, udah maksimal. Dia merasa sudah maksimal, maka dia katakan ufawwidu amri ilaika ya Allah, ya Allah saya serahkan urusan ini kepada Engkau ya Allah. Ditafwid. Subhanallah, besoknya tuh anak langsung doyan ngaji, langsung baca kitab, langsung hadir majelis tanpa disuruh orang tua. Kok bisa begitu ya? Giliran disuruh aja nggak mau, giliran diajarin ogah, giliran kagak diapa-apain, dipasrahin sama Allah, di mau hadirin. Apa pelajarannya? Ini banyak kasus begitu. Kita ikhtiar, kita usaha, kita coba-coba nggak hasil, giliran kita nggak ikhtiarin, malah berhasil. Biar kita kagak ngaku-ngaku hadirin. Ini bapak nih, mohon maaf ya, bapak ame ustadz ini kadang-kadang suka unik. Giliran anaknya rajin, anaknya pinter, bisa hafal Quran, bisa baca kitab, kata bapaknya, siapa dulu bapaknya begitu. Di memang ada turunan orang baik ini. Ini kalau kita tarik nih ke Sunan Gunung Jati nih katanya, begitu kata bapaknya. Dibanggain gak tuh anak? Dibanggain nih bapaknya siapa dulu, emang ada turunan orang baik. Emaknya dari Sultan Hasanuddin dari Banten, bapaknya dari Cirebon, begitu. Kalau anaknya baik, anaknya yang dibanggain siapa? Bapaknya. Tapi kalau anaknya begajulan, anaknya males sholat, yang disalahin siapa? Gurunya siapa sih nih? Gurunya nih? Nih ustadznya siapa sih nih? Yang disalahin siapa hadirin? Ustadznya. Ini problem hadirin di masyarakat. Jangan hadirin. Mau anak pinter, mau anak cerdas, bukan karena orang tuanya. Innaka la tahdi man tasya. Sungguh engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau kehendaki, kata Allah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang ngasih hidayah. Jadi kalau kita ngajarin anak tuh, anak nggak berubah, nggak benar, jangan sedih hadirin, serahin nama Allah. Tapi terus pantau dari jauh. Kenapa begitu? Biar kita nggak ngaku-ngaku anak gua benar karena gua,
Anak gua sukses karena gua. Enggak, la haula wala quwata illa billah. Kayak kita dagang, saya punya guru almarhum kayak Usman Syarif, salah satu tokoh agama di Kalibata Pulo kampung saya. Dia dagang ke Tanah Abang. Zaman dulu nih Tanah Abang masih ramai, sekarang udah sepi ya. Isinya kang dagang doang sama kang dagang gitu ya. Ini kang dagang, beliau berangkat ke Tanah Abang hadirin, bawa jahitan. Kata orang-orang dulu emang Kalibata Pulo tempat saya itu tempatnya konveksi. Bawa tuh jahitan ke Tanah Abang. Tawarin toko ini nggak mau, ke toko ini kagak mau, ditolak. Hadir dari pagi sampai sore, nggak ada toko yang mau nerima dagangan beliau. Beliau selesai dagang, selesai nawarin dagangannya, makanlah es cendol, es cincau gitu, nyantai dulu gitu sebelum pulang ya. Giliran lagi makan es cincau, ada engkoh nanya, Pak Haji, ini dagangan dijual? Dijual, masa gua mau gua bagi-bagi gitu. Ini Pak Haji, saya mau beli dagangan Pak Haji katanya. Allah, dari pagi sampai sore kagak ada yang beli. Padahal ditawarin, ini kita lagi makan cendol ditawar. Iya. Kenapa kok begitu? Biar manusia nggak ngaku-ngaku dia kaya, dia sukses atas usahanya Ini murni Allah. Makanya Imam Haddad mengarang sebuah doa yang sering kita baca tuh dalam setiap akhir majelis. Fadlan wajudan mana labik tisabim minna. Ini ya Allah, murni anugerah Engkau ya Allah. Saya bisa pinter, saya bisa begini, murni fadlan wajudan manan labik tisabim minna, bukan karena usaha kami. Jadi besok Pak kalau anak pinter, jangan bilang nih bapaknya siapa dulu, jangan. Allah yang bikin anak kita pinter. Usaha maju jangan bilang ini karena aneh, usaha aneh keras, bukan. Allah. Anak pulang dari Mesir pinter cerdas, nih gara-gara aneh, bukan. Allah yang bikin pinter, la haula wala quwata. Itu yang namanya adab kita kepada Allah. Jangan akuin apa yang bukan kerjaan kita, itu adab ya. Jangan akuin apa yang bukan kerjaan kita, itu adab. Lah orang yang bikin kita akuin, kan kita nggak punya adab ya. Sama Allah yang ngedidik anak kita, ngebimbing anak kita sampai anak kita benar dan jadi orang sukses, itu karena hidayah Allah, bukan karena diri kita ya. Nah jadi kesimpulannya, belajar tasawuf itu bukanlah belajar ilmu yang klinik, bukan biar bisa kita lihat alam goib. Ngapain lihat alam goib, alam nyata aja udah puyeng hadirin ya. Apalagi lihat alam bahdukun tuh ya. Jadi belajar tasawuf itu belajar tentang adab ya. Innat tasawufa kullahu lahwal adab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat buat diri kita, dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah yang membimbing kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya kaji sambil menunggu sholat sunnah syuruk nanggung ya. Mungkin ada para jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bismillah.